Kalau misalnya lagi down ya, menurutku lebih dengerin aja sih kata badan dan diri sendiri gitu. Jadi kayak semua kan siklus ya, dan kalau dulu aku selalu ngerasa kayak kalau misalnya down, kayak I blame myself gitu loh. Kenapa sih down? Kenapa sih kayak ayo dong bergerak, ayo dong lebih ambisius lagi gitu. Cuman kalau sekarang, dan mungkin udah karena umur juga kali ya bos, kayak udah kepala 3 nih kan. Kalau dulu sih kayak gini bakal Hajar aja lu, hajar kayak terus. Masalah udah kepala 3 kayak kalau udah down dan semacamnya dengerin aja kayak kenapa ya down ya. Boleh kok kita bermalas-malasan sedikit gitu. Itu satu. Yang kedua menurutku hal yang lumayan impactful buat diriku sendiri terutama dan lumayan underrated itu adalah daydreaming. Jadi kayak I always have time buat daydreaming, bengong. Salah satunya adalah gue tuh rutin banget jalan kaki gitu. Bukan untuk diet, bukan untuk sehat. Ya sehat bonus lah. Sehat bonus gitu. Tapi gue butuh bengong sih. Iya betul. Gue butuh bengong kayak setiap hari gue jalan kaki mungkin bisa 2 jam minimal. Kadang kalau misalnya weekend bisa sampai 5 jam jalan kaki gitu ya. Cuma pengen bengong aja gitu karena ternyata banyak yang kita anggap masalah, ternyata bukan masalah. Ketika kita bengong kita bisa urai. Ada hal yang ternyata masalah besar ternyata bisa dikecilin. Ada hal yang mungkin kita khawatir ternyata bisa selesaikan dengan mudah gitu. Jadi daydreaming aja sih kayak punya tempat buat bengong dan dengerin diri sendiri sih. Mungkin itu ya di luar kayak kalau misalnya kalau misalnya time management atau semacamnya. I'm not a believer of time management. Oh kenapa tuh Kadi? Gitu. I'm a believer of energy management. Oke. Because you always have time but you might be gak punya energi yang cukup. Dan energi itu is not only physical energy ya. Lo bisa kayak punya spiritual energy gitu. Kadang-kadang energi badan lo kuat tapi kayak lo you don't have the motivation of doing it gitu loh. So you have to maintain those energy, dan masing-masing energi cara maintainnya kan beda-beda gitu. Ya badan lo energinya istirahat gitu kan, makan makanan yang sehat gitu. Tapi ya spiritual energy gitu ya, dan social energy gitu juga ya perlu di maintain juga gitu. Tinggal gimana energi itu punya porsi yang pas buat melakukan hal yang kita butuhin aja ke depan. Hingga energi aku jadi penasaran nih, walaupun aku ya udah tahu kamu extrovert ya. Jadi introvert. Nah, I thought at first I was an extrovert. Ternyata introvert. Gua dulu extrovert 55% kalau nggak salah. But now kayaknya gue lebih banyak introvert deh. Sama loh. It's changing. Oke. Iya benar-benar. Makanya tadi aku bilang kayaknya aku tahu, tapi aku mau nanya dulu kenapa? Karena emang kayak kita rada mirip ketika dia mention tentang energi itu. Jadi teman-teman emang bener sih, aku juga time managementku biasa aja. Aku nggak bagus-bagus banget, biasa aja gitu ya. Ya aku punya beberapa rutinitas, tapi most likely itu tergantung energinya aja gitu. Kayak dan aku juga belajar saying no sama kayak kamu kalau dari komunitas ya. Jadi ketika kerja di sini juga, walaupun ini hybrid, I'm really grateful sama atasan aku gitu. Kayak kemarin disuruh datang ke office, tapi tiba-tiba tuh aku diare gitu. Diare tuh bukan big deal ya, sebenarnya kan bisa ya ke toilet. Cuman malu nggak sih kayak dikit-dikit ke toilet terus buang angin bau kan. Jadi aku bilang gitu loh sama bos aku. Karena aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh kerja, nggak bisa manage energinya gitu, dan as an introvert capek kan, kayak kerja di office tuh capek gitu loh. Walaupun mungkin aku nggak ngobrol sama orang ya, cuma sama atasanku doang. Iya. Orang banyak yang mikir gue extrovert kayak extrovert mentok kayak no. Even like ada beberapa kali acara Minutes of Managers. Yeah, you meeting a lot of new people, right? Iya. Dan a lot of new people tuh yang bener kayak orang-orang ambisius yang energi banget. Tahu. Halo semuanya semacamnya, which is fine dan seru banget mereka sebenarnya gitu. Tapi there was like a moment dimana gue kayak gue habis energinya, gue cuma bilang sama tim yang lain, can I recharge for 15 minutes gitu. Gue minjem kunci mobil salah satu panitia, gue cuma kayak di mobil diam bengong gitu ya, recharge bengong dengerin musik, dan after 15 minutes balik lagi gitu buat kayak just to get things done aja gitu. Jadi ya sering kejadian kayak gitu. Tapi kalau misalnya energinya lagi banyak, social energy lagi banyak sih ya fine aja gitu. Cuman kalau enggak, dan you have to do what you have to do with this, which is meeting a lot of people. Dan minutes itu kan ada salah satu value yang kita pegang, bahwa value yang kita pegang adalah everybody
everyone yang hadir ke situ has to feel welcome gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kayak kita tuh kalau di acara selalu ada yang tugasnya namanya konektor. Jadi kalau misalnya dia datang sendirian dan dia bengong gitu, itu kita tarik dia kenalan sama yang lain gitu. Oh, dikenal-kenalin gitu. Iya, dan gue tuh sempet dapat job as a connector di Minutes dan gue lagi losing my energy gitu. Gue kayak, oke, boleh substitution. Iya, benar-benar. Iya sih, bener sih. Kayaknya emang everyone harus tahu gitu ya. Sebenarnya dia bakalan dapat energi tuh kalau ketemu orang, atau kalau dia malah nggak ketemu orang. Dan introvert extrovert tuh nggak ada kaitannya dengan public speaking ya sebenarnya. Dan komunikasi dan segala macam kan ya. Iya, makanya kayak menurut gue introvert extrovert is just matters of source of energy aja gitu. Kadang-kadang introvert ataupun orang-orang yang mungkin terkesan introvert dia juga punya source of energy dari ketemu manusia juga gitu. Cuma mungkin what kind of person gitu. New people bring a lot of energy. Kadang-kadang we just need to meet like our closest circle gitu loh, yang emang udah kita feeling safe. Gitu. Oke deh, menarik banget obrolannya hari ini dan nggak kerasa kita juga udah ngobrol cukup panjang sama Vanbu. Thank you banget waktunya Vanbu. Thank you Ra, udah ngajak. Thank you Sobat Ketik semuanya. Bye-bye. Bye-bye.